Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, dan ingat ini hanyalah untuk ekstra tambahan saja ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 8 pedang, terus The Lovers, 5 tongkat, The Hierophant, 2 cawan, 4 tongkat, The Tower, Justice, dan terakhir kartunya The Hangman ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 8 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Virgo, sekitar bulan Mei kemarin memang ada yang lagi merasa gelisah banget ya ketika menantikan sebuah kabar berita penting. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang Virgo ya. Bagi yang lain bisa diartikan memang ada rasa kurang percaya diri gitu. Kurang pede ya, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar sebuah tujuan. Jadi perlu memang untuk lebih optimis lagi Virgo ya, sekitar bulan Mei. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan, jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin memang ada semacam pilihan keputusan penting yang pernah kamu hadapi dan tentukan sendiri. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu Virgo? Misalnya mungkin ada yang lagi pernah mencoba mengambil keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi sekitar bulan Mei kemarin memang ada yang pernah mengalami semacam dilema gitu ya. Mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika menghadapi seseorang ya. Mungkin lagi merasa dilema juga untuk mengejar tujuan. Jadi perlu untuk lebih berpikir positif Virgo ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei kemarin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Kartunya ada Hierophant, 2 cawan, dan 4 tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi untuk bulan Juni memang pikiranmu lagi fokus juga ke dalam segi organisasi ya, seperti pekerjaan dan perusahaan. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan baru, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 2 cawan. Jadi mungkin ada juga yang lagi fokus ya untuk lebih mendekati ataupun memperbaiki, menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat nantinya. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya ya. Jadi ada upaya gitu untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya. Bahkan mungkin ada yang lagi merasa siap ya untuk bekerja sama dengan seseorang bahu-membahu ketika mengejar sebuah tujuan tertentu nantinya ya. 2 cawan. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi sekitar bulan Juni memang ada upaya juga untuk terus membangun fondasi dalam kehidupanmu agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, bisnis, fondasi dalam sebuah hubungan cinta, dan lain-lain ya. Jadi kira-kira fondasi apa yang perlu dibangun Virgo selama bulan Juni ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Kartunya The Tower, Justice, dan The Hangman. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Juli nanti memang ada perubahan pikiran di sini. The Tower. Jadi entah kenapa memang cara berpikirmu, sudut pandangmu terhadap kondisi tertentu mungkin agak berubah nantinya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu gitu ya. Jadi ada perubahan pikiran gitu ya. Jadi perlu untuk lebih diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sekitar bulan Juli memang ada yang akan menerima sebuah keadilan baru ataupun kejelasan baru dalam kehidupan kalian ya. Nah, jadi kejelasan akan kamu terima yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Misalnya mungkin ada yang akan mendapatkan kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Hangman. Jadi artinya memang selama bulan Juli ada yang akan mencoba gitu ya untuk memahami ulang sebuah situasi yang pernah kamu hadapi sambil menggunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya, sekitar bulan Juli yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei kemarin memang ada unsur ketidakjelasan yang pernah kamu alami, Virgo. Jadi entah kenapa memang hatimu tuh lagi bingung sekali di sini ya. Bingung ketika mengejar target, mungkin lagi merasa bingung untuk mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi ada unsur ketidakjelasan yang pernah menghampirimu gitu ya. Jadi semuanya itu telah membuat dirimu tuh jadinya kurang percaya diri gitu ya. 8 pedang tadi, merasa kurang pede untuk mengejar tujuan, kurang pede ketika mengambil keputusan dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut akhir-akhir ini ya selama bulan Mei. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu, Virgo ya. Di bawahnya lihat ada kartu Ace of Wands. Jadi artinya memang ada semacam semangat baru ataupun motivasi baru untuk menentukan pilihan dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 pedang. Jadi artinya memang hatimu lagi mencoba untuk berpikir tenang ya, menggunakan pikiran yang tenang ketika mengejar sebuah tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada faktor dilema batin di sini, 5 tongkat. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami semacam dilema batin selama bulan Mei. Otomatis kan itu lagi perlu untuk selalu berpikir tenang, bersikap tenang ya, 6 pedang ketika menghadapi kehidupan kalian. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu Queen of Wands. Jadi artinya memang ada semangat tinggi, motivasi yang sangat besar gitu. Untuk apa? Untuk terus bekerja, mencari uang ya. Semangat tinggi ketika menghadapi urusan dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi artinya memang ada sebuah rencana baru, strategi baru yang akan kamu kembangkan ya, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara dirimu dengan orang lain. 2 cawan ya. Jadi kira-kira apa rencanamu kali ini, Virgo? 2 tongkat ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung. Jadi artinya memang ada upaya juga untuk merampungkan siklus dan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan fondasimu sendiri. 4 tongkat ya, misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk merampungkan urusan keluarga, merampungkan soal karir, soal pekerjaan, keuangan yang pernah kamu bangun dan lain-lain ya selama bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu 8 pedang ya. Jadi hati-hati, Virgo, untuk bulan Juli memang ada yang tiba-tiba merasa kurang percaya diri juga di sini. 8 pedang ya, kurang pede gitu. Kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada perubahan pikiran di sini di Tower. Jadi entah kenapa memang sudut pandangmu, cara berpikirmu mungkin agak berubah drastis nantinya. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting ya selama bulan Juli nanti ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi artinya memang ada obsesi baru. Untuk apa? Untuk mengejar kejelasan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira kejelasan apa, Virgo, yang kamu butuhkan ya selama bulan Juli. Dan terakhir di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi memang ada yang lagi merasa penasaran nantinya, mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui gitu ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk memahami ulang sebuah situasi sambil menggunakan sudut pandang baru untuk menemukan kejelasan yang sebenarnya ya selama bulan Juli yang akan datang. Oke teman-teman, guys, kita dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.